Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Jamaah salat fardu maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Hikmah Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah libur lumayan panjang, mulai dari Ramadan sampai pertengahan Syawal, kita pada malam hari ini memulai lagi kajian rutin kita, yaitu kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ini dijuluki Al-Ghazali As-Saghir, Imam Ghazali kecil. Ini Imam Ghazali yaitu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang mempunyai kitab Al-Ihya, Ihya Ulumuddin, kemudian Al-Arba'in bi Usuluddin, banyak sekali karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Terlepas dari pro dan kontra, orang-orang yang kontra ini orang yang tidak paham, ya. Jadi kalau orang dicari jeleknya tentu ketemu saja karena bukan nabi. Jadi ini Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Sayyid Abdullah bin Haddad ini disebut dengan Al-Ghazali As-Saghir. Yaitu beliau ini maksudnya kajian tasawufnya ini ya seperti layaknya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ini kajian tasawufnya bagus. Tapi ada sebagian orang alergi terhadap kata tasawuf. Kata tasawuf tak ada zaman Nabi, apa pula? Itu namanya tidak ada, tapi isinya ada. Tasawuf itu isinya apa? Isinya tentang orang macam mana? Di antaranya sabar, tawakal, tidak takabur, menghilangkan penyakit-penyakit hati. Tasawuf intinya dua, at-takhalli wa tahalli. At-takhalli pakai kha, itu artinya mengkosongkan diri dari sifat-sifat tercela. Apa saja sifat tercela? Dengki, hasad, cinta dunia, bakhil, dendam, semua pokoknya sifat-sifat ini. Tasawuf itu yang dibahas macam mana kita bisa punya hati yang bersih dari sifat-sifat tercela. Itu tasawuf. Kemudian yang kedua, at-tahalli, ini dua sisi tasawuf. Jangan ini ada orang cari tasawuf ini cari yang aneh-aneh, yang jeleneh-jeleneh, yang enggak mewakili tasawuf, itu dinisbatkan kepada tasawuf. Ke at-tahalli yaitu menghiasi diri dari sifat-sifat terpuji, pemurah, pemaaf, hilim, ya, tidak sombong, murah hati, macam mana, ikhlas. Jadi kalau sifat-sifat yang jelek kita pertama kita bersihkan, riya dan sebagainya itu harus kita buang, ganti dengan ikhlas. Itu intinya tasawuf. Itu sudah ada mulai kapan? Mulai zaman Nabi, mulai pertama Al-Quran diturunkan, itulah yang diajarkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak itu apa? Tasawuf. Akhlak itu apa? Sifat jelek dibuang, sifat bagus dipasang. Itu namanya tasawuf. Jangan kita tak faham nengok orang yang salah-salah itu padahal tidak mewakili tasawuf, dibilang itu tasawuf. Kadang berangkat dari kebodohan orang-orang yang terlalu fanatik, ya, terlalu fanatik. Imam As-Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, beliau adalah termasuk ulama ahli tasawuf, ahli hati, ilmu hati. Pembahasan kita sampai kemarin terakhir di
Wa alika bil iksar min amali birri wa husan fi syahr Ramadan. Terakhir kita pas sebelum akhir Ramadan kita membahas tentang memperbanyak amal di bulan suci Ramadan khususnya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang wa alaika sedikit ya. Kemarin ada pembahasan yang belum sempat selesai tentang Ramadan, tentang puasa sedikit. Nanti kita langsung menyambung kepada pembahasan yang berikutnya. Sebelumnya seperti biasa kita Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, para tabi'in, kepada para aulia, ulama, wassalihin, wal masyayikh, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, wa Abu Yasin Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani, wa ila al-Imam al-Sayyid Abdullah bin Abil Haddad sahibur risalah, amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Abil Haddad. Kita ulangi sedikit biar nyambung pembahasannya. Wa alaika bi tajil futur inda tayakun ghurub wa takhiris sahur ma lam takhshal wuqu'a fi syaq. Wa bi taftiris shaimin walau ala tamarat aw surbah minal ma' wa in fa inna man fatara shaiman kana lahu mislu ajrihi la yanqusu dzalika min ajri syai'an. Wa tahid alla tuftira wala tufatira saiman illa ala ta'amil halal. Hendaklah engkau segera berbuka ketika sudah yakin matahari terbenam. Cepat-cepat buka, jangan diundur. Kemudian hendaklah mengakhirkan sahur, jangan sampai kepada waktu ini dah subuh belum, jangan. Tapi akhir-akhir boleh. Ya. Tapi jangan sampai ragu ini dah subuh ke belum, jangan. Itu namanya waktu syak. Kemudian hendaklah engkau memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, walaupun hanya berupa kurma-kurma saja. Enggak harus asam pedas, enggak harus ayam bakar, ayam goreng, ikan bakar, enggak harus. Punya kurma kasih, ya. Yang penting adalah kita kasihkan. Atau mungkin bikin bubur kacang hijau, silakan, boleh. Asurba min ma, ataupun ya seteguk air. Ya. Ketika setiap buka bawa atarin 1 kotak taruh di masjid. Setiap buka bawa atarin 1 kotak taruh di masjid untuk orang. Air putih saja segelas. Itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang memberi orang yang berbuka itu dapat pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tadi. Kemudian wajib Allah tuftira wa la tufatira saman illa ala ta'amil halal. Hendaklah engkau ni kalau buka atau memberi buka kepada orang lain, hendaklah pakai makanan yang halal. Tuh, buka sendiri harus makanan halal, ngasih buka orang harus makanan yang halal. Mau puasa wajib, mau puasa sunnah harus makan yang halal. Bukan puasa, tak puasa pun makan harus halal. Ketika orang buka sebiji kurma atau potong roti atau sekerat epo-epo, kok itu haram, habis puasanya semua. Nggak dapat pahala, hancur puasanya semua. Wa alaika bitaklilil min akli wa tanawulil wujud minal halal min ghairi itharin litayyib al-mulaim. Fa inna maqsuda shaum kasrus syahwah. Ini sebenarnya ini agak terlambat sedikit, tapi tak apa-apa. Saya juga sering terangkan waktu bulan puasa. Hendaklah engkau mensedikitkan makan ketika puasa. Ketika puasa mensedikitkan makan. Jangan puasa makannya tambah banyak. Harus sedikit. Jadi ketika hari raya badan ini timbangannya turun. Itu tandanya puasanya
Makanya sikit. Jangan mentang-mentang buka balas dendam. Semua dihantam. Akhirnya memang ini kau betul sikit. Orang berpuasa itu taklilil akal. Mensedikitkan makan. Bukan mindah jam makan. Kita puasa sudah umum kita nih. Kalau puasa makannya tambah banyak. Buktinya apa? Pasar tambah ramai, belanja tambah banyak. Cobalah bulan Sa'ban. Belanja paling berapa ibu-ibu sebulan? Kena Ramadan 2 kali lipat dihentam. Habis juga tuh. Itulah. Akhirnya ketika masuk hari raya tambah gemuk. Tak cocok. Mestinya masuk hari raya kurus. Mak kau kurus nah. Yalah maklumlah puasa kan. Gemuk nah. Lama tak jumpa beraya ketemu. Kau tambah gemuk. Baru Ramadan kemarin aja tambah 5 kilo. Kata dia. Waduh. Ramadan tambah 5 kilo. Betul sikit puasanya. Taklilil akal puasa itu. Mensedikitkan makan. Bukannya secukupnya. Rasulullah buka 7 kurma dah. Air putih. Sudah solat. Kita 7 apa? Rasulullah 7 kurma. 7 piring. Kena hentam dia. Piring ini satu mangkok ini, satu gelas besar cendol, satu mangkok ini nanti habis salat maghrib hantam lagi, ba'da tarawih hantam lagi, sebelum sahur ada lagi, sebelum sahur nih makan lagi, makan lagi. Aduh kacau. Padahal kita ini puasanya kasrus sahwat. Puasa ini memecahkan, melawan syahwat nih. Jangan ketika nak makan tahan. Itu mestinya gitu. Itu namanya orang puasa. Nahan bukan pas waktu siang matahari ada. Ketika maghrib itu justru tantangan. Ketika masuk maghrib itu justru tantangan paling berat kita melawan hawa nafsu. Apa tak banyak? Siang hari pak. Panas terik gitu. Nengok solar macam menengok teh obeng. Kan? Hausnya. Padahal solar tuh. Masya Allah. Nanti maghrib jagalah. Langsung pikir, aku nanti beli teh obeng, beli cendol, soya, macam-macam dibeli dia. Nah semua. Itu balas dendam namanya. Wal itisafil akli wa qasud. Dan jangan kau binughairi isarin li tayyibil mulaim. Jangan kalau buka itu memilih-milih makanan yang enak. Ini cobalah tengok. Kalau kita buka puasa, ini pas dah Syawal pula, inilah kemarin koreksi sikit aja nih ketabrak isak pembahasan kita nih. Jadi kalau puasa tuh Pak, buka makan sahur jangan milih-milih makanan yang enak-enak. Itu namanya menuruti hawa nafsu. Tidak cocok dengan maknanya puasa. Cobalah Bu. Kita sahur pertama Bu, masak apa Bu? Kan? Iya tak? Iya tidak Bu? Kita sahur pertama, buka pertama masak apa gitu Bu? Lah sudah, mulai. Baru pertama puasa dah nafsu dah mulai diumbarkan. Tiap hari menu nak lain terus. Waduh. Tak pernah makan pizza Hut. Waduh. Hebat memang. Tak pernah dia, tapi bulan puasa itu memang bulan makan. Bagi orang-orang awam, bulan puasa itu bulan makan. Bukan bulan puasa, bulan makan. Kalau bulan puasa, menahan. Makan jangan banyak-banyak. Kedua, jangan milih yang enak. Biasa aja lah Bu. Kalau biasanya ikan tenggiri, besok pas puasa jangan ikan tenggiri. Gantilah ikan mata besar lah, cukup lah kan. Tak usah. Jangan lebih mahal. Gitu. Ini tidak. Biasa tenggiri ganti bawal, tambah. Betul sikit puasa engkau ni habis duit untuk makan semua. Jangan pilih yang sedap-sedap. Tuh. Ini bukan saya ngasih nasihat ulama, aulia, ni para wali. Puasanya para wali macam gitu. Mana ada puasa para wali. Jadi macam sedih, ada kesedihan kalau orang nengok, Pak. Tengok masalah bukanya sederhana, sahurnya sederhana, rasanya sedih gitu rasanya orang berpuasa. Katanya berpuasa ini supaya kita bisa merasakan macam mana orang miskin itu macam mana ya. Mana kapan nak merasa? Buka dia je mewah. Mana ada orang miskin, nengok aja ngiler dia, hentam dia semua. Mana tak cocok jadinya.
Kemudian wal ittisabil akibah qasi thayyibat la yukassiruha walakinnahu yuqwi wa yuhayyijuha. Sedangkan membanyakkan makan, kemudian memilih yang enak-enak, itu tidak menghancurkan syahwat, tetapi menguatkan syahwat. Tambah kuatkan syahwat, Pak. Cobalah. Orang kalau makan dia banyak, syahwat dia langsung. Tak ada cerita lagi. Tambah kuat bulan puasa ni. Katanya Rasulullah bilang, ya ma'syarus sabab, man istata'ah minkumul ba'ah, falyatazawwaj. Fa illam yastati, fa alaihi bis-shaum. Jadi ya, wahai anak-anak muda, barang siapa yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah. Kalau memang dia tak mampu, tak bisa, maka puasalah. Wa innahu ahsanu lil farj, karena dia bisa lebih menjaga kemaluan. Puasa tu mesti tambah lemah. Kan itu. Kalau puasa model-model gini, tambah lemah ke tambah kuat? Kata, aku puasa kok tambah pusing kepala nahan ni. Iyalah, kau makan dia tambah banyak, tambah apa? Macam mana? Tak cocok dengan makna puasanya. Karena Rasul nyuruh puasa supaya syahwat ni turun. Syahwat nafsu birahi. Juga syahwat makan jangan dituruti. Kita menganggap mengikuti nafsu makan itu bukan suatu yang salah. Padahal itu suatu yang salah. Nah, kalau kita ikut ilmunya orang-orang yang soleh, mengikuti nafsu makan itu sesuatu yang salah. Walaupun itu halal. Wah, kalau haram kita tak usah bicara lagi. Jadi mengikuti nafsu makan itu sebenarnya sesuatu yang salah. Ini ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Nah itu. Kalau kita kan terbalik memang kita ni. Kita kau makan tak enak, tak minum obat nafsu makan. Kata Nabi, kau tu jangan nurutin nafsu makan. Nafsu tu biar turun. Kita malah beli obat nafsu makan. Kau ni ikut Nabi ke ikut siapa? Astagfirullahalazim. Bersyukur. Jadi makan kurang selera, alhamdulillah. Tadi tak nafsu gitu. Jadi makan ini niatnya hanya untuk menjaga ruh agar tidak keluar dari badan, agar bisa berdiri sholat. Wa yuhayyijuha, dan banyaknya makan itu akan justru menggejolakkan nafsu. Nafsu akan tambah kuat, tambah susah jaganya. Walaika bisyamil ayyamil lati warada syar'u bi targhibi fi siyami ka yaumi arafata li ghairi haji wa yaumi asyura wa tasu'a wasit ka yaum wasiti min syawal. Kemudian sekarang kita masuk di bab puasa sunnah. Dan hendaklah engkau berpuasa di hari-hari yang sudah disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Seperti puasa Arafah bagi orang yang tidak sedang berhaji. Puasa Arafah 9 Zulhijjah, ya, puasa Arafah. Kemudian Asyura 10 Muharram, 9 dan 10, ya. Asyuranya 10, Tasu'anya 9 dan 10. Wa Tasu'a 9. Wasitti min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Sekarang ini bulan Syawal. Puasa 6 hari bulan Syawal tidak harus mulai tanggal 2. Tidak harus mulai tanggal 2 Syawal. Tidak harus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, terus 7. Tanggal 7 Syawal. Setelah itu, berarti sudah kalau enggak itu berarti enggak, tidak. Rasulullah tidak membatasi. Kapan saja, yang penting 6 hari. Mulai sekarang, mulai besok boleh. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Nak berurutan boleh, loncat-loncat boleh, silakan. Yang penting masih di bulan Syawal. Nak pas Senin puasa, Selasa tidak, Rabu tidak, Kamis puasa lagi. Senin niatnya puasa Syawal dengan puasa Senin. Kemudian Selasa tidak puasa, Rabu tidak puasa, Kamis puasa niat puasa sunnah Kamis dan puasa Syawal. Kemudian Senin lagi, Kamis lagi, Senin lagi, Kamis. 6. 3 Senin, 3 Kamis. Jadi puasa Syawal selesai. Boleh gitu. Tidak harus berurutan, tidak harus. Ya, adapun tradisi saja. Tradisi saja orang puasa Syawal mulai tanggal 2 sampai tanggal 7. Habis itu kita ada bilang hari raya ketupat lah. Itu hanya tradisi saja. Hanya tradisi. Cuma ada orang yang over mengkanter.
bid'ah, kata, ini Ustaz ini tak betul juga. Ya memang tak betul. Orang puasa gua kata di bid'ah. Mana boleh? Tidak ada larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kamu jangan puasa Syawal mulai tanggal 2 sampai tanggal 7 langsung. Tak ada Rasulullah melarang. Biarlah dia kalau mau puasa. Ya. Kemudian setelah itu dia nak sedekah makan, nak maaf-maafan, silakan saja. Tidak ada larangan kok. Bukan dia membuat hari raya baru. Nah, bukan hari raya baru, tidak. Itu kebablasan di dalam membid'ah-bid'ahkan itu. Nah, jadi silakan saja. Nak kapan saja puasa silakan. Pokoknya masih di bulan Syawal. Sampai ada pendapat yang paling ringan sekali. Pokoknya dimulai di bulan Syawal. Di bulan Syawal dimulai. Habis itu, ini dah akhir aku belum puasa. Tanggal 29 Syawal. 29, 30. Dapat 2 hari. 4 harinya di bulan Zulqa'dah. Boleh. Itu masih ada yang membolehkan. Min Syawal artinya dari bulan Syawal. Ulama mengatakan demikian. Itu yang paling ringan pendapatnya. Paling ringan. Berarti dimulai dari Syawal, kebablasan sampai Zulqa'dah 6 hari. Itu masih ada yang membolehkan. Tapi oke lah, kita tengah-tengah lah. Pokoknya 6 hari tapi di bulan Syawal. Wabtadi fiha min sani yaumil Id fa inna dzalika ablaghu fi riyadatin nafas. Memang lebih utama puasa Syawal itu dimulai dari tanggal 2. Itu memang paling utama. Paling utama. Kenapa? Karena di situ melawan hawa nafsunya lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Aduh, baru sehari tak puasa. Besok nak kena puasa lagi. Berat tak? Berat toh. Iya, puasa 30 hari. Dah selesai raya tanggal 1 Syawal. Dah 1 Syawal, besok aduh, puasa lagi. Berat kan? Di sini letak lebih utamanya kenapa tanggal 2. Kenapa tanggal 2 di sini letak lebih utama, lebih berat. Ya, kemudian cuman kita masalahnya di tempat kita ini ada tradisi kunjung mengunjung silaturahim. Itu tradisi ya. Itu tradisi. Tamu keluarga dari jauh datang, ini tamu datang. Jadi ini ada bab baru yang membuat kita ini kadang-kadang ada namanya bab ikramud dhaif, memuliakan tamu. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memuliakan tamunya. Tamu jauh-jauh datang, ayo makan, minum, kata dia. Dia tengok, bapak tak makan. Aku lagi puasa 6, kata dia. Lagi puasa 6, kata dia. Kawan ni nak, aduh aku tak puasa, malu pula nak makan, kata dia. Ini jadi masalahnya di sini. Nah, jadi ikramul dhaif. Jadi sampai pahala memuliakan tamu itu lebih, ulama mengatakan pahala memuliakan tamu itu lebih besar daripada pahalanya puasa sunnah. Puasa tamu dan datang dia lapar nih. Tiba nak makan, kawan di situ, aku lagi puasa Syawal. Aduh, aku tak puasa, tak enak pula, malu. Jadi macam mana ini kan? Tapi ya makanlah. Udahlah makan aja, besok puasa lagi. Makanya bolehlah ketika tamu. Itulah masalahnya kita yang lebih beratnya di tempat kita ini ketika ada tradisi kunjung mengunjung seperti itu sehingga banyak tamu datang. Jadi macam mana? Ya udahlah, ketika dah sepi baru puasa. Boleh, tak ada masalah. Dan di sini kenapa yang paling utama itu tanggal 2? Ya karena posisi setelah lama berpuasa, 1 hari baru berbuka, kemudian besok nak kena puasa lagi. Itu yang menyebabkan dia lebih utama. Fa inna dzalika ablaghu fi riyadatin nafs. Kata Sayyid Abdullah bin Haddad, karena yang seperti itu lebih sangat untuk mendidik nafsu. Mendidik. Makanya puasa yang sunnah yang paling utama itu Saumu Daud. Puasanya Daud. Nabi Daud alaihissalam. Puasa sunnah yang paling utama itu Saumu Daud, bukan Saumud Dahr. Saumu Daud itu puasanya Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa. Itu lebih utama daripada Saumud Dahr. Lebih utama daripada puasa 1 tahun full.
Puasa 1 tahun full dengan puasa 1 hari puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak. Ini lebih utama sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Padahal kalau kita total, mana banyak jumlahnya? Tentu puasa setahun full. Tentu lebih banyak. Dia tak ada tak puasa. Kecuali tentu hari Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik. Itu Pak, lebih utama puasa ganggang. Sehari puasa, sehari tidak. Kenapa? Karena di situ ada perlawanan hawa nafsu yang luar biasa. Hari ini puasa, besok tidak. Pas tidak, aduh besok puasa lagi. Alah besok sudah tidak, dah enak. Alah besok puasa lagi. Pas pula, pas time puasa, time rewang. Kan? Aduh besok ada rewang pas time puasa pula. Ini hawa nafsu ini susah. Pas time puasa, besok nak pergi pula. Kemana? Ke Batam, ke Jakarta. Di situ letak beratnya. Kenapa? Puasa Daud yang separuh tahun. Kalau di total itu lebih utama daripada 1 tahun penuh. Kalau secara matematika, tentu tiap hari puasa lebih banyak pahalanya. Tidak ternyata. Ya, tidak. Rasul mengatakan, afdhalus siyam siyamu Daud. Puasa sunnah yang paling utama, puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Itu Nabi Daud alaihissalam. Tentu lebih lebih utama daripada macam Senin Kamis dan lain sebagainya. Wa alaika bisyami thalathati ayyam min kulli syahrin fa inna dzalika ya'dilu siyamad dahr. Dan adalah engkau berpuasa 3 hari setiap bulan. Karena sesungguhnya itu sama dengan puasa 1 tahun. 3 hari setiap bulan. Bisa Senin Kamis, boleh. Senin Kamis Senin umpamanya, ya, 3 hari. Bisa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Boleh. Ini contoh. Pokoknya 3 hari lah. Kenapa? Setiap bulan 3 hari. Setiap kebaikan, innal hasanat bihasyri amsalih, dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti 3 hari sama dengan 30 hari. Ketika setiap bulan 3 hari berarti semacam 30, bulan depan 3 hari macam 30, bulan depan 3 hari macam 30 hari sama dengan 30, 12 bulan sama dengan 30 hari kali 12 sama dengan puasa 1 tahun. Nah, gitu. Puasa 1 tahun. Wa in taharraita lahu al-ayyam al-bid fa wa ahsan. Kalau engkau memilih Ayyamul Bid itu hari-hari putih, hari-hari terang, hari-hari terang bulan. Hari terang bulan kapan? Tanggal 13, 14, 15. Ini Ayyamul Bid, hari terang bulan. Itu yang bagus. Setiap hari terang, puasa 3 hari. Setiap hari terang, puasa 3 hari. Setiap 3 hari saja. Setiap 1 tahun. Itu sama 12 bulan sama dengan 1 tahun. Itu namanya Ayyamul Bid. Kemudian li'annahu alaihi salatu wasallam kana la yadu siyamaha hadiran wa safara. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid baik di rumah ataupun di perjalanan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 baik di rumah ataupun sedang musafir. Makanya itu yang paling utama untuk kalau nak ngambil puasa 3 hari 1 bulan. Wa alaika bil iksari min as-sawmi mutlaqa wa nasyama fil awqatil fadilah kal ashhuril hurum wa ayyamis syarifati kal isnin wal khamis. Dan dalam kamu memperbanyak puasa di waktu-waktu yang utama seperti Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum itu apa? Ashhurul Hurum itu salasun sardun wa wahidun fardun. 3 berturut-turut, yang 1 sendirian. Yang sini apa? Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Yang 3 berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nah, ini Ashhurul Hurum itu ada 4. Pertama bulan Rajab. Makanya puasa Rajab itu hukumnya sunnah.
Kalau ada orang yang bilang puasa Rajab itu hukumnya tidak sunnah karena dasarnya adalah hadis dhaif, hadis palsu, orang tak faham. Itu orang tak faham. Karena sesungguhnya sunnahnya puasa Rajab itu bukan karena itu, bukan karena hadis palsu, tapi karena bulan Rajab termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 dalam 1 tahun. Rajab sendirian, kemudian yang 3 berurutan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini 4 bulan. Jadi yang nak biasa puasa Rajab, puasa. Memperbanyak 1 bulan full, silakan. Rajab full, puasa terus silakan. Zulqa'dah silakan, full. Kemudian Zulhijjah full, silakan. Yang tentu buang hari raya haji sama hari tasyrik. Nah, itu dipersilahkan, ya. Muharram. Nah, itu hukumnya sunnah. 4 bulan ini namanya Ashhurul Hurum. Kemudian wal ayyam asyarifah kal itsnin wal khamis, ataupun di hari-hari yang mulia, hari yang mulia di dalam 1 pekan, hari Senin dan hari Kamis. Hari Senin hari di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Walam anna siyama qutbur riyadah wa asasul mujahadah wa qad warada anna sawma nisfus sabr wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adam yudha'afu lahul hasanah bi asyri amsalha illa sab'i mi'ati dhifin. Qala Allah ta'ala illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatu wa ta'amu wa syarabu min ajli. Ketahuilah bahwa sesungguhnya puasa itu adalah qutbur riyadah, puncaknya riyadah. Puncak riyadahnya apa? Mengolah diri, mengolah hati, mengolah diri. Nah, riyadah. Wa asasul mujahadah, pondasinya mujahadah. Ya, mujahadah. Kenapa? Waqad warada anna shauma nisfus, puasa itu Rasulullah SAW mengatakan as-shaumu nisfus sabar. Puasa itu separohnya sabar. Sabar itu bulat umpamanya. Puasanya separohnya ini namanya puasa. Karena di dalam puasa itu intinya kesabaran. Sabar tak makan, sahar nahan nafsu mulut, nafsu telinga, nafsu mata, nafsu kemaluan. Sabar semua. Maka dikatakan as-shaumu nisfus sabar. Wakala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, setiap amal anak Adam dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa ini, kata Allah, illa siyam, kecuali puasa, fa'innahu li wa ana ajzi, puasa itu adalah milikku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Enggak pakai hitungan lipatan ganda lagi. Kalau sedekah apa mungkin 700 kali lipat. Tapi kalau puasa terserah Allah. Mau 700, 800, 1000 kali lipat. Itu terserah Allah. Karena puasa itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa tentu karena Allah, tak makan, tak minum karena Allah, makanya Allah yang malas. Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika berbuka. Kedua, bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berbuka ini bahagia. Mulai pagi, mulai siang hausnya, lemah. Ketika buka nih, minum aja susu soja nih, rasa air tebu gitu, cut, bahagia betul rasanya ketika berbuka. Kemudian nanti lebih dari itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Walukhufu famis saimi atyabu indallahi min rihil miski, dan sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada minyak kasturi. Cuma ini menjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Dengan hadis ini Imam Syafi'i mengatakan bersiwak setelah zawal, setelah zuhur hukumnya makruh. Berdasarkan hadis ini, kata Imam Malik mengatakan tidak makruh. Kenapa? Ini bukan maksudnya jangan kau hilangkan bau mulutmu, bukan. Cuma ini menunjukkan betapa
tingginya fadilahnya berpuasa sampai mulut yang busuknya, baunya tak enak, itu pun di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Bukan berarti biarkan saja mulutmu busuk, tidak. Jadi kalau memang mulutnya baunya tak sedap, ya gosok gigi saja, tidak ada masalah. Menurut Imam Malik rahimahullah ta'ala. Karena orang Islam ini kita tetap terkena hukum an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Tentu kalau bersih lebih bagus. Jangan nanti kalau busuk semuanya, kata orang-orang sebelah kata orang Islam ni kalau puasa-puasa kau jangan dekat-dekat. Kenapa? Mulutnya bau-bau. Kan tak sedap. Kata kau kalau sore tak usah dekat-dekat. Kau kenapa? Mulutnya bau-bau. Kan tak enak. Jadi orang Islam biar bersih, selalu bersih, mulutnya selalu berbau enak, karena juga untuk membaca Al-Quran. Jadi sunnah orang kalau nak baca Quran ini mulutnya jangan bau busuk. Habis makan jekol, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Sambal petai satu piring kecil habis tu ngaji kata dia, tadarus. Bersihkan dulu mulut baru baca Al-Quran. Itu namanya hormat, takzim dengan Al-Quran. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Wallahu a'lam. Kurang berapa menit? 2-3. Kurang 5 menit. Tak apa, masuk bab sikit awal. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa alaika bil mubadarati ila ada'i ma faradallahu alaika minal haji wal umrah indal istita'ah. Dengarkan, ini banyak sekali orang yang lalai dalam masalah ini. Hendaklah engkau cepat-cepat melakukan apa yang difardukan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yaitu menunaikan haji dan umrah ketika engkau telah mampu. Wa iyyaka wa ta'khir ba'da husuliha. Jangan engkau tunda-tunda setelah engkau sebetulnya kau bisa pergi, kau sudah mampu. Farubama ajasta umutta ba'da tamakkun fayastakirul wujubu fi zimmatika wa tu'addu bi muqassira. Dan bisa jadi setelah engkau mampu, engkau tak cepat-cepat menunaikan, kemudian engkau mati lebih dulu, atau engkau akhirnya lemah, sakit, tak bisa pergi dan sebagainya. Maka setelah engkau mampu sebetulnya, maka kewajibanmu, bebanmu tetap ada di pundakmu, di dalam tanggunganmu. Orang udah kaya, punya duit, bisa bayar UNH, dia tak bayar, Pak. Tak apa. Tahu-tahu bisnis bangkrut. Itu sampai kapanpun dia tetap wajib melakukan haji. Kenapa? Kau sudah mampu, kenapa kau akhir-akhirkan? Sekarang ini repot orang ini. Kalau time haji sama pembagian zakat, semua jadi orang miskin. Ini repotnya nih. Time bagi zakat sama time ibadah haji. Macam jadi orang miskin semua. Merasa belum mampu semuanya rasanya nih. Jangan gitu. Itu tanah engkau untuk apa? Itu untuk apa? Itu untuk apa? Kau belum mampu semua jadinya. Jangan gitulah. Mendadak jadi orang miskin. Haji tidak begitu. Bahkan kita ini kalau ikut perintah Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innal hajja wal umrata yanfiyanil faqra. Sesungguhnya haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran. Haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran. Tengok, kalau kita cermati makna haji dan umrah itu menghilangkan kefakiran. Berarti haji dulu apa kaya dulu? Pak, haji dulu apa kaya dulu? Haji dulu baru kaya. Kalau kita kan nak kaya dulu baru haji kan. Tapi kita sebisanya sudahlah kita cicil, kita tabung. Begitu kita bisa berangkat haji balik, kefakiran itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Balik dari haji lancar rezeki, baru kaya. Haji dulu baru kaya. Saya dulu alhamdulillah haji masih miskin saya. Miskin saya waktu pergi haji itu. Memang gitu syariatnya kata Allah Rasul. Haji dulu baru kaya. Sekarang ini entah ada kaya entah belum kaya. Entah mudah-mudahanlah jadikan orang kaya nanti.
Amin. Nah itu, tapi alhamdulillah lah, ya sudah alhamdulillah cukup. Allah karim, masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini betul tak jam ni? Betul ya? Sudah masuk ya? Oke, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.